Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas karunia iman dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan salat sebagai jalan hamba untuk mengingat, bersyukur dan mencintainya. Semoga kita kelak termasuk orang-orang yang beriman, yang beruntung, yang dapat menikmati sensasi cita rasa nikmatnya sholat khusyuk. Dan untuk menjadi renungan bersama, ada dua pertanyaan populer untuk umat Islam saat ini. Yang pertama, ada apa dengan sholat kita? Dan yang kedua, apakah ada yang salah pada sholat kita selama ini? Kalau tidak ada yang salah dengan sholat kita, maka umat Islam di Indonesia menjadi bangsa yang damai, tentram, dan beradab, sebagaimana kehidupan di kota suci Mekkah dan Madinah yang dibangun langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada video sebelumnya, kita telah membahas 3 dari 21 paradigma sholat khusyuk dan romantis bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemirsa yang belum menonton, temukan link di kolom deskripsi di bawah ini. Dan untuk selanjutnya, kita akan lanjut membahas paradigma yang keempat, 5, dan yang keenam. Sebelum melanjutkan, jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe agar dapat mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami. Toyib, kita lanjutkan 21 paradigma sholat khusyuk. Paradigma yang keempat, sholat khusyuk adalah karunia yang mudah diraih. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-45. Sholat adalah pekerjaan yang teramat berat dilakukan oleh manusia, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Bagi orang-orang yang beriman yang khusyuk, maka sesungguhnya sholat adalah pekerjaan yang sangat mudah. Betapa banyak manusia sanggup dan ahli mengerjakan sebuah pekerjaan yang dilakukan selama bertahun-tahun, hingga mereka sangat mengerti dan memahaminya. Tetapi betapa banyak pula manusia yang sholat bertahun-tahun sampai saat ini tidak mengetahui arti bacaan wajib murni, apalagi memahami artinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hambanya yang menjadikan dan mendapat karunia merasakan nikmatnya sholat khusyuk. Berapa banyak orang yang menegakkan sholat hanya mendapatkan letih dan payah. Hadis riwayat An-Nasai. Tak banyak yang dapat menghadirkan rasa khusyuk dalam setiap sholatnya. Kita akan begitu tidak percaya bila mendengar cerita dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang justru melakukan sholat hanya untuk mengalahkan rasa sakit ketika anak panah dicabut dari tubuhnya. Dan menurut Imam Al-Ghazali, hilangnya rasa khusyuk dalam sholat seorang muslim merupakan tanda kehidupan yang dinamika dari hati. Mereka akan sulit menerima nasihat dan juga akan didominasi oleh hawa nafsunya. Jika kita analogikan sholat khusyuk dengan pekerjaan fisik, maka manusia yang belum terbiasa melakukan pekerjaan yang berat tentu sangat tidak mudah melakukan pekerjaan. Sebagai contoh, seorang petani. Seorang petani bekerja setiap hari mencangkul dan mengolah sawah. Kulitnya terbakar terik matahari, tangannya pun lecet, kakinya mengkerut karena terendam lumpur berjam-jam. Juga setiap hari merasakan seluruh badan yang terasa ngilu
karena seharian bekerja dengan keras. Maka inilah gambaran dalam konteks pekerjaan fisik yang keadaannya tidak jauh berbeda dengan pekerjaan batin dan ruhani. Perasaan, sikap dan perbuatan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup diraih dengan bertasbih, bertahmid dan juga bertakbir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, maka ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat ke-103. Allah Subhanahu wa taala menunjuki jalan kepada mereka, dan mereka merasa sangat dekat akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik kehidupannya. Dengan catatan sebagai berikut: hamba bersungguh-sungguh ingin sholat khusyuk, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ankabut ayat ke-69. Sholat khusyuk itu mudah jika hamba yang sholat menunjukkan kesungguhannya untuk benar-benar ingin meraih karunia khusyuk dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa sholat adalah bertemunya hamba dengan Tuhannya, difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-46, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Jika Anda yang akan sholat mengetahui dan meyakini serta menyadari bahwa akan berjumpa dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Besar, Maha Agung dan Maha Tinggi, kita pasti akan segera mendatangi tempat sholat sebelum azan dikumandangkan, dan tidak mungkin Anda berani bersanteria membiarkan Allah Subhanahu wa taala menunggu. Kemudian kita mengenakan pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian menuju tempat sholat, dan tidak mungkin Anda berani memakai pakaian yang tidak pantas saat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan menyempurnakan wudhu, dan tidak akan mungkin Anda bermain-main, apalagi meninggalkan ruku-rukunya. Dan setelah selesai berwudhu, kita tetap tenang, rendah hati, serta terus bersikir sampai iqamat dikumandangkan. Sedangkan tidak mungkin Anda berani berbicara yang sia-sia saat menunggu iqamat. Pada saat sholat, kita menyempurnakan dengan tumakninah seluruh bacaan, gerakan sholat. Jangan Anda bercanda apalagi main-main sampai melirik kiri, kanan, pasti Anda tidak akan berani. Tumakninah dalam seluruh bacaan dan gerakan sholat, agar sholat Anda tidak terburu-buru seperti sholatnya orang-orang yang munafik. Kita menghadirkan dan menghadapkan jiwa raga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Anda berani menerbangkan pikiran Anda memikirkan hal-hal yang lain dari selain Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sholat, kita membaca dengan benar, dengan fasih, dengan lancar, serta menghayati dan memahami bacaan Al-Fatihah dan surah-surah lainnya di dalam Al-Quran dalam sholat. Dan tidak mungkin Anda berani membaca asal-asalan seperti orang yang membaca mantra-mantra yang sesat. Berzikir dan berdoa setelah sholat sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, dan tidak mungkin Anda berani meninggalkan tempat sholat begitu saja seperti orang yang tak berilmu atau beradab. Selanjutnya, orang yang merasa dekat juga akan mencoba untuk meyakini bahwa manusia pasti akan mati dan kembali kepadanya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.
Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-46. Salat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Maka kita akan menjadikan salat sebagai prioritas dalam kehidupan, mengamalkan seluruh bacaan salat dalam kehidupan sehari-hari, memenuhi seluruh syarat-syarat syahnya, dan memotivasi diri untuk mengerjakan sunnah dan menjauhi yang makruh. Paradigma yang kelima, salat khusyuk adalah karunia yang indah untuk dinikmati. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-46. Salat adalah salah satu ibadah yang pahalanya paling besar, sementara dikerjakan paling pendek waktunya. Selain salat, adakah ibadah kebaikannya paling hebat, sementara dikerjakan paling simpel gerakannya? Selain salat, adakah ibadah yang paling dahsyat dan nyata dampak kebaikannya, sementara salat adalah paling dirasakan berat untuk melaksanakannya? Dan adakah ibadah yang lebih indah dari berdialog langsung hamba dengan Tuhannya selain salat? Baik, itu adalah beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab dengan hati Anda sendiri. Rasakan keindahan salat yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Yang pertama adalah mengerti serta memahami bacaan dan gerakannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Bagaimana mungkin Anda merasakan sensasi cita rasa indahnya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala sementara Anda tidak mengerti, bahkan memahami, bahkan lupa rakaat dalam salat? Sementara bimbingan berikutnya adalah penuh harap salat diterima dan khawatir ditolak. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-90. Beberapa hal yang mencerminkan sikap penuh harap serta khawatir tertolak salatnya seseorang hamba adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah salat dan berdoa hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surah Al-Ghafir ayat ke-60. Yang kedua, lemah lembut dan merendahkan suara. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-55. Yang ketiga, jangan berhenti memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang sebaik-baiknya. Yang keempat, melibatkan lahir batin dalam setiap salat. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Quran Al-Mu'minun ayat ke-65. Terakhir, yang kelima adalah lakukan salat sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Bimbingan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghadirkan dan menundukkan hati mengingat Allah Subhanahu wa taala. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka
mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras kembali, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat ke-16. Sungguh sulit rasanya membedakan antara sholat yang salah dengan sholat yang benar, membedakan sholat yang baik dan sholat yang indah, jika hati Anda sebagai pengolah jiwa yang tidak terlibat di dalamnya. Bukankah perbedaan seseorang mukmin dan orang munafik terletak pada hatinya? Menghadirkan hati dalam sholat adalah keniscayaan jika hati itu adalah hati yang ikhlas. Ikhlas bermakna bersih, bersih dari syirik, bersih dari riya, dan bersih dari apa yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat yang khusyuk mengantarkan pelakunya pada rasa romantis dan asik yang berkepanjangan. Bayangkan jika kita berdua dan berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, dan Al-Latif, yang 24 jam non-stop menunggu hamba yang mau mendekatkan kepadanya. Baik, kita menuju ke paradigma yang ke-6. Sholat khusyuk adalah kewajiban hamba kepada Tuhannya. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat ke-103. Saat kita berdiri tegak lurus dan tumanina, kemudian kita bertakbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah dan suratul Al-Fatihah serta ayat-ayat Quran lainnya, maka dengan secara tidak langsung tubuh kita membentuk sudut 180 derajat. Saat tubuh kita ruku, tubuh membentuk 90 derajat. Dan saat pada posisi sujud, tubuh kita membentuk 0 derajat. Dan kemudian saat kita duduk di antara dua sudut, tubuh kita membentuk sudut 90 derajat. Dan setelah dijumlahkan, maka totalnya adalah 360 derajat, dengan asumsi 180 ditambah 90 ditambah 0 ditambah 90 adalah 360 derajat. Baik, angka 360 derajat adalah mengacu pada bentuk lingkaran, dan telah dipahami bahwa lingkaran adalah bentuk istimewa dari bentuk yang lain. Bukankah hidup ini tak ubahnya sebuah lingkaran? Baik, kita perhatikan bersama. Perhatikan perputaran hidup seluruh manusia. Awalnya dari tanah, dalam kandungan, lahir ke dunia, masa kanak-kanak, masa remaja, dan tumbuh menjadi dewasa, menua, dan akhirnya kembali lagi ke tanah. Selanjutnya perhatikan jalur rotasi planet-planet yang ada di jalur Milky Way atau galaksi Bima Sakti berputar teratur 360 derajat. Planet yang mengitari matahari adalah 360 derajat. Manusia mengelilingi Ka'bah saat bertawaf adalah 360 derajat. Bahkan sel-sel dan atom pun berputar 360 derajat. Sholat bukanlah sekedar gerakan ritual manusia yang terpisah dari alam semesta. Tidakkah engkau tahu Muhammad bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan juga burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surah An-Nur ayat ke-41. Seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah,
Ada berapa solat yang diwajibkan Allah kepada hambanya? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah mewajibkan 5 waktu solat kepada seluruh hamba-hambanya. Lelaki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah SAW, adakah sesuatu sebelum dan sesudahnya? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah mewajibkan 5 waktu kepada seluruh hamba-hambanya. Maka laki-laki itu bersumpah, ia tidak akan menambahkan dan mengurangi kewajiban tersebut sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika ia menepati janjinya, sungguh ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan An-Nasai. Demikian 6 dari total 21 paradigma belajar sholat khusyuk dan romantis bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.